wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Andra Novalina MM selaku dan Pak Abu Bakar Endang yang selaku pengawas dari BKPSDM, dan terima kasih Pak Mentor dalam satu frame bersama Ibu Erlina Sulambit sudah bergabung dan seluruh unsur ujian telah lengkap. Silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Muji, Bu Novalina, yang saya hormati Pak Mentor yang sudah juga hadir untuk mendampingi saudari peserta. Yang saya hormati Bu Endang dari BKPSDM Kepulauan. Yang saya hormati peserta Erlina Sulambit yang akan menyampaikan paparannya tentang rancangan aktualisasi peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika melalui model make match di kelas 5 SDN Sosom, Kecamatan Bulagi. Sudah tahu skenario strategi penyampaian paparan yang efisien efektif bagaimana dijelaskan oleh Ibu penguji tadi. Silakan gunakan waktu yang sesingkat-singkatnya dan ya, baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Erlina Sulambit dengan nomor daftar hadir 7. Asal instansi saya di Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan, unit kerja di SDN Sosom, Kecamatan Bulagi. Baiklah, saya mohon izin kepada unsur ujian. Ada Pak Abu Bakar sebagai coach, ada Ibu Novalina sebagai penguji saya, dan juga ada Ibu Endang di Kasubag Diklat Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Pak Rahmat sebagai evaluator untuk share screen materi saya atau paparan saya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit seperti tadi perkenalan saya. Judul saya yang saya ambil itu peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika melalui model make di kelas 5 SDN Sosom, Kecamatan Bulagi. belum kelihatan ini bahan tayangnya. Maaf Pak, tapi di sini sudah kelihatan. Apakah sudah kelihatan, Pak? Belum. Oh ya, oke, sudah. Lanjut. Oke. Di slide show. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya lanjut dengan judul, saya ulangi kembali. Peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika melalui model make di kelas 5 SDN Sosom, Kecamatan Bulagi. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Ada beberapa keadaan yang mengakibatkan saya mengambil judul tersebut. Kenapa dia begini?
Itu mengapa saya ambil judul tersebut? Yang pertama itu melatar belakangi hasil pengamatan saya selama mengajar di SDN Sosom, yaitu masih ada guru yang kurang kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran yang menarik, sehingga hasil belajar matematika diperoleh siswa di sekolah kami atau di SDN Sosom itu masih minim. Dari 10 orang siswa di kelas 5 yang memenuhi kriteria ketuntasan itu hanya 45% dari keseluruhan. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, saya sebagai penulis memberikan beberapa metode, yang salah satunya itu yang saya pakai yaitu model Make, di mana model ini adalah salah satu model mencari pasangan, di mana setiap siswa mendapat sebuah kartu, ada kartu jawaban dan kartu soal. Dan mereka pun diberikan waktu untuk mencari pasangan masing-masing dari kartu tersebut. Jadi itu yang mendasari mengapa saya mengambil judul yang saya sebutkan. Lanjut di analisis isu. Analisis itu berdasarkan latar belakang tadi, saya mengambil tiga jenis isu. Yang pertama itu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, kurang minat bertanya siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya kinerja guru terhadap usia dan kreativitas guru. Melalui analisis lapisan isu, yaitu analisis APKL dan analisis SG, maka saya mendapatkan isu yang menjadi prioritas, yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Lanjut. Lanjut itu berdasarkan isu yang terpilih tadi, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, maka ada gagasan pemecahan masalah, yaitu peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran matematika melalui model Make di kelas 5 SDN Sosom, Kecamatan Bulagi. Di situ ada beberapa penyebab. Yang pertama itu penyebab dari lingkungan, di mana kurangnya motivasi orang tua. Yang kedua yaitu skillnya atau keterampilan, yaitu kurangnya minat belajar siswa. Yang ketiga itu sistem atau itu guru kurang menguasai metode pembelajaran. Yang terakhir yaitu pemasoknya itu kurangnya penggunaan media pembelajaran. Lanjut, itu ada visi misi dari Banggai Kepulauan. Di situ ada beberapa misi dan ada juga satu visi. Selanjutnya ada tujuan dari rancangan aktualisasi ini. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat itu ada 4, di mana manfaat bagi peserta, organisasi, bagi pemerintah, dan juga bagi masyarakat. Lanjut, masuk di tahapan kegiatan rancangan aktualisasi, di mana dalam kegiatan aktualisasi selama 1 bulan, saya mengambil 5 kegiatan dan 19 tahapan kegiatan, di mana masing-masing tahapan kegiatan terdapat beberapa nilai aneka. Ya, jadi pertama saya jelaskan kegiatan pertama yaitu mempersiapkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Di situ ada tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan bahan konsultasi. Outputnya adanya bahan konsultasi. Yang ke nilai anekanya akuntabilitas, kejelasan target dan tanggung jawab. Yang kedua etika publik, yaitu menghargai komunikasi.
Tahapan yang kedua yaitu meminta saran dan pendapat terhadap rencana kegiatan. Outputnya mendapat saran dan pendapat terhadap rencana kegiatan. Nilai anekanya yang pertama nasionalisme, ketuhanan. Nanti di kegiatan inti dijelaskan ya. Ini sebut saja tahapan dan kegiatan dan tahapannya. Oh iya Pak. Saya ulang kembali. Di kegiatan 1 ada tahapan kegiatan menyiapkan bahan konsultasi. Di tahapan kedua meminta saran dan pendapat terhadap rencana kegiatan. Yang ketiga meminta persetujuan mentor. Dan yang keempat ya cuma sampai 3 Pak, maaf. Di tahapan kegiatan pertama tahapannya ada ketiga. Selanjutnya di kegiatan kedua ada terdiri dari 5 tahapan kegiatan. Yang pertama menyiapkan silabus, yang kedua menyiapkan materi ajar, yang ketiga membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang keempat konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah setelah membuat RPP, dan yang terakhir mencetak dan menyerahkan RPP yang telah dibuat untuk ditandatangani kepala sekolah. Selanjutnya di kegiatan ketiga ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama menyiapkan media, yang kedua menyusun soal pretest dan post-test sesuai dengan pembelajaran, yang ketiga mencetak dan menggandakan soal pretest dan protest. Kegiatan keempat itu adalah kegiatan inti, di mana kegiatannya itu melaksanakan program pembelajaran melalui model Make a Make, di mana di sini ada beberapa tahapan kegiatan, terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, melaksanakan pendahuluan, berdoa, persepsi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Nilai aneka yang terkandung, outputnya adalah tersampaikannya tujuan pembelajaran yang diingin capai. Nilai aneka yang terkandung yang pertama itu adalah nasionalisme, ketuhanan, di mana dalam pembelajaran kita hendaknya menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas, seperti berdoa sebelum mulai pembelajaran. Yang kedua, anti korupsi atau disiplin, di mana pada saat kita menjalankan tugas atau mengajar, hendaknya kita menjalankan tugas yang diberikan dengan taat dan benar. Yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua itu melaksanakan pretest. Outputnya itu terlaksana pretest. Di sini ada beberapa nilai aneka yang saya ambil. Yang pertama, etika publik yaitu layanan publik prima, di mana kita mengajar kepada siswa secara jujur, tanggap, berhasil guna, dan santun. Yang kedua itu masih di etika publik, itu hasil dan kinerja, di mana pada saat kita mengajar mengutamakan pencapaian hasil belajar siswa. Lanjut di nilai aneka yang ketiga, yang kedua yaitu anti korupsi atau mandiri, di mana pada saat kita memberikan pretest sama siswa, kita tidak boleh memberikan hadiah kepada siswa dalam pengerjakan soal. Misalnya, kalau kita kasih hadiah dia yang paling tinggi nilainya, begitu. Jadi saya mengapa ambil demikian, agar nilai aneka yang kita dapat ditanamkan kepada siswa-siswa juga. Selanjutnya nilai aneka yang ketiga yaitu komitmen mutu atau orientasi mutu. Dalam memberikan pretest kepada siswa harus dijalankan dengan hati. Misalnya kalau kita kasih jangan menuntut. Misalnya ada siswa yang lain kita pilih kasih, begitu Ibu. Lanjut di tahapan kegiatan yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada melaksanakan tahapan kegiatan inti atau mengajar melalui model pembelajaran Make a Make. Di sini outputnya itu terlaksananya kegiatan pembelajaran melalui model Make a Make. Nilai aneka pertama yang saya ambil yaitu akuntabilitas, yaitu tanggung jawab.
di mana dalam mengajar tersebut kita harus menyelesaikan pembelajaran dengan hasil yang terbaik. Yang kedua, aneka yang kedua yaitu etika publik atau layanan publik prima, yaitu bagaimana kita mengajar kepada siswa dengan jujur, tanggung jawab, berhasil guna, dan santun. Terus yang ketiga, itu anti korupsi atau di situ anti korupsi. Yang ketiga itu komitmen mutu efisien, di mana mengajar dengan tepat dan cermat. Selanjutnya yang terakhir, nilai yang terakhir anti korupsi disiplin dalam mengajar siswa sesuai aturan yang berlaku. Lanjut di tahapan kegiatan terakhir itu melaksanakan tahapan kegiatan penutup atau kesimpulan dan refleksi, di mana outputnya itu terlaksana tahapan kegiatan penutup dengan memberikan simpulan refleksi. Ada beberapa nilai aneka yang saya ambil. Yang pertama nasionalisme dan yaitu ketuhanan, di mana pada saat mengakhiri pembelajaran, karena di pemulaan pembelajaran kita telah berdoa, di sini juga mengakhiri pembelajaran kita pun harus berdoa. Lanjut di komitmen mutu efisien yaitu mengajar dengan tepat waktu dan cermat sesuai waktu yang ada. Lanjut di anti korupsi berani, memberikan penguatan kepada siswa sesuai fakta. Misalnya kita mengajar tentang bangun ruang. Jadi kesimpulan dari pembelajaran itu kita sampaikan kepada siswa sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya di kegiatan terakhir, yaitu melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Ada beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama melaksanakan post-test, yang kedua memeriksa dan memberikan penilaian terhadap pekerjaan siswa, yang ketiga menginput hasil evaluasi ke daftar nilai, dan yang terakhir itu mengumumkan hasil evaluasi dan memberikan retour kepada siswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu jadwal rencana aktualisasi, di mana dalam pelaksanaan aktualisasi selama 1 bulan diberikan jangka selama 4 minggu atau kurang lebih 1 bulan, di mana di kegiatan 1 saya melaksanakan di minggu pertama, kegiatan 2 saya melaksanakan di minggu pertama dan kedua, kegiatan 3 saya membuat media, saya laksanakan di minggu kedua, kegiatan keempat saya laksanakan minggu ketiga, dan kegiatan terakhir saya laksanakan di minggu keempat. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Saudari Erlina sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya tentang match di kelas 5 SDN Sosong, Kecamatan Bulagi. Selanjutnya Pak Mentor bisa memberikan komentar, dukungan, dan penguatan terhadap rancangan aktualisasi Saudari Erlina Sulambin. Silakan Pak Mentor. Terima kasih banyak kesempatan yang ada. Setelah melihat materi yang diajukan oleh Ibu Erlina Sulambit, kami berpengharapan bahwa ini akan bisa merubah, akan bisa memajukan bidang studi matematika di kelas 5. Untuk itu juga kami bisa melihat apa yang menjadi latar belakang setelah judul yang diajukan oleh Ibu Erlina Sulambit. Dan yang menjadi pengharapan terakhir, mudah-mudahan dalam kegiatan ini kami berharap dan dia akan mendapat hasil yang lebih baik, dan ini Ibu Erlina akan kami dukung. Semoga sukses. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Mentor atas dukungan dan penguatannya. Dan semua berjalan lancar dalam 1 bulan ke depan jika dilaksanakan di sekolah. Dan selanjutnya Ibu Penguji akan memberikan pertanyaan ataupun rancangan aktualisasi saudari Erlina. Silakan Ibu Penguji. Ya, baik, terima kasih. Erlina tolong ditutup dulu. Di stop share. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mentor, yang saya hormati Pak Abu Bakar selaku coach, dan yang saya hormati Saudari Erlina. Terima kasih sudah mempresentasikan rencana aktualisasinya, mau meningkatkan pemahaman hasil belajar matematika murid kelas 4 SD di sekolahnya dengan menggunakan metode make a match. Ya, yang pertama, saya langsung dulu ke jadwal. Jadwal ini saya lihat untuk penyusunan RPP butuh waktu 2 minggu. Lalu untuk pembelajaran sendiri, untuk praktek pembelajarannya sendiri hanya 1 minggu. Untuk evaluasi membutuhkan waktu 1 minggu. Ada jawaban soal itu? Ada tanggapan? Ada alasan? Silakan Erlina. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Yang saya jelaskan di sini di rancangan saya, kalau yang di PowerPoint-nya tadi Ibu, karena tidak per hari. Kalau yang di sini yang saya jelaskan dia per hari, Bu. Jadi untuk kegiatan 1 saya laksanakan kurang lebih 3 hari. Kurang lebih 3 hari. Untuk kegiatan 2 saya laksanakan masih di minggu pertama dan minggu kedua, tetapi dilaksanakannya 5 hari. 5 hari Ibu. Dan yang untuk RPP. Iya, yang RPP Ibu. Yang kegiatan ketiga Ibu saya laksanakannya dia di minggu kedua, tapi pelaksanaannya cuma 4 hari. 4 hari di minggu kedua. Selanjutnya untuk model pembelajarannya kegiatan keempat itu kegiatan intinya saya laksanakan selama 1 minggu. Kurang lebih 6 hari kerja. Selanjutnya yang kegiatan terakhir itu saya laksanakan juga selama 1 minggu Ibu. Jadi mungkin itu penjelasannya, mungkin karena di PowerPoint-nya saya hanya singkat saja Ibu. Saya mohon maaf Ibu. Ya, enggak, ini di tulisan nih. Bukan di PowerPoint yang saya ini. Oh, Coba iya. lihat. Ya. Oke, nanti diperbaiki itu ya. Di PowerPoint tadi ya, diperbaiki. Oke, yang saya mau lihat lagi. Untuk kegiatan dan tahapan kegiatannya. Persiapan, nyusun bahan konsultasi. Bahan konsultasi ini apa ini yang mau disusun? Bahan konsultasi apa yang mau disusun ini? Suaranya. Suaranya Minta jangan. maaf Bu, persiapan untuk turun aktualisasi Bu. Di situ ada Bu, untuk persiapan konsultasi. Turun aktualisasi Bu. Meminta persetujuan mentor. Jadi setiap kali ini minta lagi persetujuan mentor gitu ya? Iya Bu. Lapor minta persetujuan. Oke. Kegiatan kedua, menyusun rancangan pelaksanaan, menyiapkan silabus, menyiapkan materi ajar, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, konsultasi dengan mentor, setelah membuat RPP, mencetak dan menyerahkan RPP. Ini menyiapkan silabus, menyiapkan materi ajar. Apa ini maksudnya nih? Ibu kalau misalnya toh Ibu kalau di dalam pembelajaran sebelum membuat RPP terlebih dahulu menyiapkan silabusnya. Jadi dari silabus tersebut baru kita masuk membuat RPP begitu Ibu. Oke, berarti kan pada saat kita buat RPP pasti kita siapkan silabus kan? Iya. Saat kita bikin RPP pasti kita sudah menyiapkan materi-materinya. Iya. Ya? Iya. Oke.
Jadi ya, menurut saya sih ini enggak perlu lagi gitu. Ya, silabus sudah ada kan, tinggal kita mau tuangkan di dalam RPP, kan begitu ya? Oh iya Bu. Ya. Ya. Nah, maka langsung saja. Jadi sehingga yang kedua itu, kegiatan kedua adalah membuat media dan materi pembelajaran. Ya. Yang pertama tahapannya apa pada saat kita membuat dan materi pembelajaran? RPP-nya harus disiapkan dulu. Ya, RPP-nya disiapkan dulu gitu. Ya. Waktu kita bicara RPP kita siapkan, itu kita sudah bicara hal-hal yang sudah akan kita lakukan pada saat menyusun RPP itu. Otomatis kita siapkan silabus, otomatis kita sudah siapkan materinya. Ya? Ya, Bu. Kan sudah ada semuanya. Ya kan? Ya, Bu. Jadi penyusun RPP langsung. Lalu kemudian fokus sudah langsung ke membuat media. Media apa yang mau dibikin? Match and match, make and match. Iya, Bu. Ya, make and match. Lalu kemudian menyusun pre and post test. Pre and post test, RPP, media itu masuk pada kegiatan kedua, membuat media dan materi. Oh iya, berarti Ibu digabung nanti kegiatan kedua itu nanti digabung saja dengan yang seperti Ibu sampaikan. Iya. Oh, iya, Karena Bu. yang lainnya ini kalau ini kayak ini bolak-balik konsultasi dengan mentor, entahlah mau puluhan kali, mau enggak usah lagi dimasukkan gitu. Pokoknya kita mau tahunya ada RPP. RPP itu terproduksi kapan dan bagaimana prosesnya itu Anda yang ini sudah di luar kepala itu. Ya? Iya, Ibu. Oke. Lalu berikutnya ketiga melaksanakan proses pembelajaran. Pada saat melaksanakan proses pembelajaran, langsung melakukan pretest. Habis melakukan pretest, melakukan pembelajaran dengan menggunakan media tadi, media make match. Lalu melakukan post test. Nah, sehingga di kegiatan evaluasi, tidak usah dimasukkan lagi melakukan pretest. Ini masuk di dalam proses pembelajaran. Oh, iya, Bu. Pre and post test itu. Nah, di kegiatan evaluasi itu langsung fokus pada bagaimana mengolah data pre and post test. Ya, lalu bagaimana menyusun laporan hasil kegiatan, bukan laporan aktualisasi ya, laporan hasil kegiatan, dan yang terakhir ya entah silahkan kalau memang mau diumumkan, ya. Nah, bisa dipahami maksud saya? Ya, Ibu. Oke. Nah, berikutnya saya sih agak terganggu kalau kemudian seminggu 6 hari make and match terus gitu, ya. Nanti bosen gitu. Coba cari yang lain lagi. Tambah, saya kasih challenge, jangan hanya make and match. Coba apa lagi gitu. Ya. Oh, berarti Ibu modelnya ditambahkan kembali? Iya, tambahkan minimal 3 ya. Jadi waktunya kalau bisa ini evaluasi jangan lama sampai seminggu gitu. Jadi praktek kompetensi inti itu harus lebih banyak waktunya karena memelatih keterampilan kalian gitu. Ya, kalau evaluasi kan nggak terlalu susah. Emang berapa ratus muridnya berapa ratus yang mau diolah data pre and post 10, testnya? Ibu. Aduh, saya kira 10.000 sampai butuh waktu 1 minggu. 10 orang saja kan, bukan 10.000 kan? Oh, udah itu 1 hari aja selesai. 1 hari enggak 24 jam juga selesai itu. 2 jam selesai evaluasinya. Menyusun laporannya katakan 2-3 jam. 2 jam lah. Orang cuma 10 juga muridnya. 1 jam selesai. Ya. Jadi evaluasi itu 1 hari. Maksimalkan waktu untuk mengasah kompetensi teknis. Melatih keterampilan mengajar. Ya. Sehingga kemudian jangan hanya 1 metode make and match, coba cari metode lainnya lagi. 2. Jadi lakukan selama kurang lebih berapa hari itu. Evaluasi 1 hari aja. Ya, 2 hari lah katakan. Ya, 2 hari. Berarti ada mungkin sekitar 8 hari. Maksimalkan untuk melatih keterampilan teknis mengajar. Ya, dengan menggunakan minimal 3 metode selain make and match tadi. Ya, tambah 2 lagi. Iya, Bu. Oke. Saya kira itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Penguji atas saran dan masukannya sudah dicatat
Silakan Erlina nanti ditindaklanjuti, terutama tadi tambahan metode ataupun juga model, bukan hanya make and match, tapi juga tambah 2 lagi metode lainnya. Karena waktunya cukup panjang ya, selama 1 bulan. Nanti evaluasinya dipersingkat. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Penguji, terima kasih Pak Mentor, terima kasih Bu Endang, terima kasih Pak Rahmat selaku host. Terima kasih Erlina, selamat bekerja. Insya Allah 1 bulan ke depan kita ketemu lagi di room ini. Iya Pak. Pada sisi ini, mari kita beri aplaus yang meriah kepada Saudari Erlina. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Bakar sudah memimpin jalannya skenario ujian untuk Ibu Erlina, dan Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku penguji sudah memberikan masukan, dan Ibu Endang sudah mengawasi pelaksanaan ujian ini. Dan sesi ujian telah selesai. Untuk itu secara hormat saya meminta Ibu Erlina dan Pak Mentor, izin Pak Mentor silahkan meninggalkan ruangan ini karena kita akan berganti pada peserta berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.